Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak kelas 5, jumpa lagi di channel UPTD SDN 102. Pada pertemuan kali ini Ibu akan membahas tema 4, subtema 1 pembelajaran 4 sampai dengan 6. Marilah kita berdoa di dalam hati sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Perhatikan gambar ini. Di sini ada anak-anak atau siswa yang sedang belajar kelompok. Mereka adalah Siti, Dayu, Beni, Edo, Lani, dan Udin. Mereka adalah teman satu kelompok. Mereka sedang mengerjakan tugas kelompok. Mereka bekerja sama dengan baik. Tidak ada satu anggota pun yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya. Seperti kita ketahui, kita sudah bisa melaksanakan yang namanya kewajiban di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada hak, ada kewajiban, dan juga ada tanggung jawab. Kita harus melaksanakan tanggung jawab tersebut dengan sungguh-sungguh. Kita sebagai peserta didik ataupun murid-murid harus melaksanakan tanggung jawabnya sebagai peserta didik. Kita bisa mengetahui contoh-contoh tanggung jawab yang dilakukan oleh siswa maupun peserta didik di sekolah. Perhatikan contoh-contoh berikut ini. Contoh tanggung jawab sebagai peserta didik di sekolah antara lain yaitu disiplin datang sekolah tepat waktu, mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dengan sungguh-sungguh, belajar dengan tekun, melaksanakan piket sesuai jadwal, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, menghormati guru dan menghargai teman, dan yang terakhir yaitu mengenakan seragam dan atribut sekolah. Ini hanya beberapa tanggung jawab saja sebagai peserta didik sekolah. Selain kita sebagai peserta didik, kita juga harus memiliki tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Adapun contohnya antara lain yaitu misalkan gotong royong membersihkan lingkungan, menjaga keamanan dengan ronda malam, membuang sampah di tempat sampah, menolong tetangga yang membutuhkan bantuan, serta menjalin hubungan harmonis dengan semua orang. Itu merupakan beberapa contoh sebagai warga masyarakat. Tentunya selain kita sebagai anak peserta didik, kita juga sebagai warga masyarakat di Indonesia ini. Warga masyarakat terdiri dari orang tua, ayah ibu kita, adik kita, kakak kita, dan lain sebagainya. Selain itu, dalam melaksanakan gotong royong, kerjasama maupun kerja kelompok, kita pastinya selalu berinteraksi dengan orang lain. Manusia selalu berinteraksi dengan orang lain. Setiap anggota masyarakat menjalin interaksi untuk mencapai tujuan bersama. Interaksi yang baik dapat menciptakan masyarakat yang rukun dan dapat mempererat persatuan bangsa. Sebelumnya, Ibu juga sudah membahas tentang interaksi sosial yang dilakukan oleh manusia atau antar individu, manusia atau individu dengan kelompok maupun kelompok dengan kelompok lain. Contoh interaksi yang dapat mempererat persatuan bangsa antara lain yaitu pertama, membiasakan musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan bersama. Yang kedua, membiasakan tolong-menolong antar warga masyarakat. Yang ketiga, ikut serta dalam kegiatan kerja bakti atau gotong royong dalam masyarakat. Yang keempat, menjaga interaksi yang baik antar warga masyarakat. Yang kelima,
membiasakan interaksi yang mengarah ke persatuan. Dan yang terakhir yaitu menghindari interaksi yang mengarah ke perpecahan. Sudah paham kan contoh interaksi yang dapat mempererat persatuan bangsa? Sekarang kita lanjutkan pada materi yang lain. Perhatikanlah kedua lagu berikut ini. Yang pertama ada lagu Bintang Kecil yang diciptakan oleh Bapak Daljanu, dan yang sebelah kanan kalian ada lagu Syukur yang diciptakan oleh Haji Mutahar. Kalian tentunya sudah mengetahui tentang lagu Bintang Kecil maupun Syukur. Apabila kalian belum mengetahuinya, kalian bisa melihat di YouTube, di sosmed kalian bagaimana lagu Bintang Kecil maupun lagu Syukur yang dicontohkan oleh ibu ini. Tentunya setelah kalian mengetahui tentang kedua lagu ini, kalian pasti bisa membedakan lagu apakah, bertangga nada apakah kedua lagu ini. Kita bahas bersama-sama. Yang pertama, Bintang Kecil termasuk contoh lagu bertangga nada mayor. Lagu ini dinyanyikan dengan penuh semangat dan riang gembira. Sebelumnya sudah kita ketahui lagu bertangga nada mayor ini dinyanyikan dengan sangat gembira, penuh riang dan penuh semangat. Sedangkan lagu Syukur ini dinyanyikan dengan lagu bertangga nada minor. Lagu ini dinyanyikan dengan penuh keharuan dan kesedihan. Tentunya kita sudah membedakan bagaimana tangga nada mayor dan tangga nada minor. Masih banyak lagi contoh-contoh lagu-lagu dari tangga nada mayor dan tangga nada minor. Setelah kalian bisa menyanyikan lagu-lagu maupun lagu-lagu yang lain, tentunya kalian perlu ketahui bahwasanya bernyanyi itu sangat bagus untuk paru-paru dan kesehatan jantung. Jadi ada manfaatnya kita bernyanyi itu karena sangat bagus sekali untuk paru-paru dan jantung. Setelah kita mengetahui kesehatan jantung maupun manfaat dari bernyanyi, kita harus mengingat kembali bahwasanya jantung merupakan salah satu organ yang sangat penting dalam peredaran darah tubuh manusia. Jantung berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh manusia. Maka dari itu, peredaran darah berperan penting dalam mengedarkan sari-sari makanan ke seluruh tubuh. Maka dari itu, peredaran darah harus dijaga dengan baik agar terhindar dari sebuah penyakit. Di sini ibu akan mencontohkan apa manfaat peredaran darah lancar. Manfaatnya yaitu akan merasakan kesehatan, maksudnya akan selalu sehat. Yang kedua yaitu bebas dari penyakit jantung dan stroke. Dan yang ketiga yaitu paru-paru lebih sehat. Itulah manfaat dari peredaran darah yang sangat lancar. Selanjutnya yaitu bagaimana cara kita memelihara kesehatan organ peredaran darah. Yang pertama, kita harus berolahraga secara teratur. Kita harus tentukan berolahraga secara teratur itu 1 minggu berapa kali kita harus rutinkan. Dan yang kedua yaitu mengonsumsi makanan yang bergizi. Ketiga, menghindari makanan berlemak tinggi. Yang keempat, tidak merokok. Dan yang terakhir yaitu istirahat yang cukup. Apabila kalian sudah melakukan contoh-contoh ini, maka insya Allah kalian akan terhindar dari sebuah penyakit.
Adapun manfaat kesehatan bagi manusia ada dua, yaitu ada yang secara langsung, jadi manfaat kesehatannya itu ada yang secara langsung. Kita bahas ya contohnya. Manfaatnya secara langsung yaitu mengurangi sebuah pengeluaran. Bayangkan, jika kamu sedang sakit, tentu akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit untuk ke rumah sakit dan membeli obat. Yang kedua yaitu menambah pemasukan. Jika tubuh dalam keadaan sehat, alami, tentu kita dapat bekerja secara baik dan segar bugar. Seperti biasa, hal ini tentu akan menambah pemasukan dibandingkan kita sedang sakit. Apabila kita sakit, kita tidak bisa bekerja. Dan yang ketiga, manfaat secara langsung yang ketiga yaitu menghemat waktu. Bayangkan saja, berapa banyak tugas yang akan tertunda jika kita sakit, dan berapa banyak tugas yang akan kita kerjakan apabila kita dalam keadaan sehat. Itulah manfaat kesehatan bagi manusia secara langsung. Ada juga manfaat kesehatan secara tidak langsung. Apa itu? Bahas. Yang pertama adalah peluang untuk sukses. Itu secara tidak langsung. Sukses hanya dapat kita peroleh dengan dukungan kesehatan pada diri kita. Kegiatan harian kita tidak akan terganggu jika kita dalam keadaan sehat. Jadi peluang untuk sukses itu banyak sekali apabila kita sehat. Yang kedua adalah tabungan masa depan. Dengan sehat, maka kita akan bisa menabung untuk masa depan kita. Dan yang ketiga yaitu kesempatan untuk berbagi. Kesehatan akan membuat kita lebih menghargai hidup. Oleh karena itu, kita akan diberi kesempatan lebih untuk berbagi antar sesama dan untuk berbuat pahala. Kalian bisa memahaminya, jadi manfaat kesehatan secara langsung dan tidak langsung. Maka perlu sekali kalian menjaga diri kalian dari segala penyakit dan segala yang ada di diri kalian yang berupa negatif, sifat yang negatif. Perhatikan, kapal berlayar di Laut Jawa. Nahkoda mengacungkan jempol. Adik menangis lalu tertawa melihat kakak masih mengompol. Hahaha, pastinya kalian bisa tertawa kan kalau sudah membaca pantun ini? Salah satu pantun di samping dinamakan pantun jenaka. Pantun jenaka biasanya berisi candaan yang dapat membuat orang tertawa. Sekarang Ibu akan membahas tentang jenis pantun berdasarkan isi. Jenis pantun berdasarkan isi dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah pantun jenaka. Pantun jenaka seperti pantun yang Ibu contohkan barusan merupakan pantun yang berisi hal-hal yang lucu. Yang kedua adalah pantun nasihat. Pantun ini berisi nasihat, baik budi pekerti, moral, dan lain-lain. Yang ketiga adalah pantun teka-teki. Pantun ini berisi pertanyaan yang dapat dijawab. Sedangkan yang keempat adalah pantun yang berisi perumpamaan untuk disampaikan secara tidak langsung. Kita perhatikan ya, contoh-contoh dari keempat pantun ini. Contoh macam-macam pantun. Pantun jenaka, yaitu kata Ibu barusan adalah pantun yang berisi tentang hal-hal yang lucu. Buah pisang, buah tomat disimpan di dalam lumbung padi. Pantas tercium bau menyengat, rupanya kau belum mandi. Ini merupakan contoh dari pantun jenaka. Lampu jalan terang berpijar, lampu berdiri di atas papan. Anak sekolah harus belajar untuk meraih masa depan. Nah,
Pantun nasihat ini mengajak kita untuk rajin belajar agar meraih masa depan yang cemerlang. Contoh pantun teka-teki. Pagi-pagi ikut aerobik, jangan lupa pakai sepatu. Berkaki 4 dan mengembik, hewan apakah itu? Yo, hewan apakah itu? Apakah kalian tahu hewan apa? Benar sekali, hewan itu dinamakan hewan kambing. Dan yang terakhir yaitu adalah pantun kiasan. Lihat adik duduk termenung, membayangkan enaknya kue pai. Hendak hati memeluk gunung, apa daya tangan tak sampai. Apabila kalian memahami pantun kiasan ini pantun pesan ini berisi tentang keinginan yang sangat besar, akan tetapi dia tidak bisa mencapai keinginan tersebut. Pada setiap pantun itu memiliki pesan dan pesan kepada pembacanya. Mungkin cukup sekian pembelajaran dari Ibu. Semoga kalian bisa memahami materi yang Ibu sampaikan kali ini. Kalian juga bisa mempelajarinya secara lengkap di buku siswa tema 4 yang telah Ibu berikan pada kalian semua. Semoga kalian bisa mendapatkan ilmu yang barokah dan bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.